khawatir setelah open minded itu siapapun bisa berbelanja, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bergerak, tetap jaga stamina. Gimana nih? Sekarang sudah bulan Februari, udah tanggal 3 ya kalau nggak salah hari ini. Tanggal 3 Februari, gimana nih open minded? Akankah bulan ini terjadi? Apakah akan ada di awal di awal Maret, atau di tanggal 14 Januari, atau di tanggal 14 Februari? Kita tunggu aja. Yang penting kita tetap semangat, tetap optimis, berpikir positif ya. Kita bekerja seperti sebiasanya mungkin, aktivitas sehari-hari apa yang punya kita aktivitas yuk lakukan saja. Jadi intinya ikutin aja dulu prosesnya, nikmatin alurnya. Oke, sebelum ocehan selanjutnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada subscriber Sinar Channel yang selalu support, yang selalu dukung channel ini. Alhamdulillah ya, channel ini sudah berkembang, benar-benar berkembang sampai saat ini. Saya tidak nyangka ya, dalam waktu cepet banget ya, menurut saya ini cepet banget ya, subscriber saya udah di atas 5.000 ya. Alhamdulillah banget. Ini karena apa ya? Karena dukungan kalian, support kalian gitu kan. Dan saya ucapkan juga banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu berkomentar positif atau negatif. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semua itu saya jadikan motivasi buat saya. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman biar teman-teman kalian tahu informasinya ya. Kita apa yang saya tahu ya, saya bikin ocehan di sini gitu kan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau yang kurang, mohon dikoreksi ya. Karena karena saya juga masih tahap belajar memahami tentang digital gitu, seperti itu. Saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada customer Sinar Collection yang selalu melakukan transaksi menggunakan Koinpi atau Sidra atau menggunakan Fiat ya. Nah, di sini banyak banget teman-teman yang mempertanyakan tentang apakah setelah open minded kita bisa melakukan transaksi, misalkan kita mau beli rumah, misalkan kita mau beli mobil gitu kan. Jadi sebenarnya ya di video sebelumnya juga ini udah saya bahas. Mungkin ini subscriber baru ya, jadi belum tahu, belum nyimak yang lebih lanjut gitu, seperti itu. Yang mungkin yang mengikuti video saya dari awal mungkin udah pada paham ya, mungkin ya atau lebih paham kalian daripada saya. Itu seperti itu. Nah, di sini kemarin bukan satu orang ya, ada yang mempertanyakan, Mbak Sinar katanya, apakah setelah open minded itu kita bisa melakukan transaksi tanpa kita harus mengikuti platform? Katanya seperti itu. Yang satu seperti itu. Yang kedua, apakah setelah open minded itu kita bisa berangkat umroh, atau bisa beli properti, atau bisa beli mobil dengan Koinpi? Nah, di sini saya sedikit menjelaskan, ya bukan sedikit ya, ini waktu mungkin durasi nggak lama ya. Di sini saya ingin menjelaskan buat teman-teman yang selalu bertanya seperti itu. Jadi intinya setelah open minded, Koinpi itu ada nilai maksudnya kalau emang nilai fee itu pas open minded itu mumpuni gitu kan, maksudnya apalagi apa yang kita inginkan sampai saat ini yaitu nilai GCP. Kalau sampai terjadi nilai itu pas open minded ya, kita nggak maksudnya apa aja kita bisa beli. Ya kan banyak juga teman-teman yang bilang kita punya Koinpi, kita adalah sultan. Kita punya Koinpi, kita adalah sultini. Jadi kalian ini pionir ini adalah sultan sultini. Ya seperti itu. Ya kalau buat cowoknya sultan, buat ibu-ibunya, mbak-mbaknya, teteh-tetehnya ya, itu berarti sultini. Kalau yang single juga ya tetap sultini. Kalau yang maksudnya belum nikah juga tetap sultini. Jadi intinya kita punya Koinpi ini sudah bersyukur banget buat kita semua. Jadi aset kita itu ada di Koinpi untuk digital ya, seperti itu. Nah, apakah di Sinar Collection juga bisa menerima pembayaran dengan Koinpi setelah open minded? Ya kalau di Sinar Collection sendiri ya itu kan udah jelas dari sekarang juga kita udah nerima, apalagi setelah open minded. Walaupun sekarang kita masih menggunakan ya
peer to peer, terus harga kesepakatan gitu kan untuk koin Pi sendiri. Kalau untuk koin Sidra kita menggunakan harga pasar. Kadang-kadang kita misalkan di pasar agak rendah, kita mah bisa agak tinggi seperti itu. Jadi kita beda sedikit nggak apa-apa, yang penting kita bisa membantu teman-teman yang membutuhkan gitu. Seperti kemarin kan ada juga pagi-pagi yang mau berangkat sekolah, anaknya nggak punya bekal gitu kan, maksudnya buat beli sarapan gitu, seperti itu. Kalau untuk penjualan koin Sidra, koin Pi, kita juga punya channel, tapi saya sendiri tidak menerima untuk jual beli koin Pi. Nah, di sini kembali lagi ya, untuk teman-teman semua yang selalu mempertanyakan tentang apakah setelah open minded kita tidak mengikuti platform, apakah kita bisa melakukan transaksi, apakah kita bisa berbelanja, atau kita tidak mengikuti salah satu grup. Misalkan ada yang mengajak mungkin gabung di grup atau gabung di platform gitu kan, seperti itu. Dia itu tidak ikut karena dia taunya klik petir, dia tidak mau mencari tahu yang lebih lagi dari grup-grup atau dari platform. Apa sih gunanya platform, apa sih gunanya grup, kan seperti itu. Banyak banget teman-teman yang mempertanyakan. Kadang juga ada teman-teman yang udah mengikuti grup, udah mengikuti platform, ujung-ujungnya mereka kecewa ya. Akhirnya mereka memutuskan lebih baik saya klik petir aja lah, dimana nanti aja setelah open minded. Mereka berpikir seperti itu bagus cara berpikirnya. Jadi setelah open minded, kita bisa membeli apa yang kita mau, asalkan nilai Pi-nya itu udah benar-benar mumpuni, udah benar-benar mencukupi untuk membeli apa yang kita mau. Contoh ya, kita ingin membeli rumah, misalkan rumah itu harganya 300 juta atau 400 juta atau MM-an ke sana gitu kan. Kalau koin Pi-nya itu benar terjadi nilai GCP, ya kita buat mau bikin rumah properti semewah apa, kita andai kata kita punya koin 20 koin aja itu udah bisa kebeli properti, udah bisa berangkat keluarga umroh, udah bisa kebeli mobil, udah bisa buka usaha dengan 20 koin Pi aja, seperti itu ya. Tapi ya kalau kita jangan terlalu berpikir maksudnya semuanya itu harus ingat prosesnya. Seperti emang sih ya, kalau menurut saya juga ya perjuangan GCP itu ya udah lama juga, udah berapa tahun ya saya lupa itu berdirinya nilai GCP itu, nggak tahu tahun 2022 kalau nggak salah, apa tahun 2003 ya, saya lupa ya. Kalau nggak salah pas Enclosed Minded ya, Enclosed Minded itu langsung ada Kopdar Akbar di Jakarta ya, di Ancol itu ya, seperti itu. Disitulah lahirnya nilai GCP ya. Sampai sekarang ya memperjuangkan nilai itu di negara manapun ya. Siapa sih yang nggak tergiur dengan nilai tinggi seperti itu, semua juga mau gitu kan. Tapi ya untuk sekarang teman-teman yang banyak sekali melakukan transaksi di sana dengan nilai kesepakatan atau jual beli koin dengan nilai murah, itu kan menurut saya wajarnya apa ya, sampai saat ini kan belum ketok palu juga, belum open minded juga, jadi nilai Pi itu masih belum ada yang tetap. Kalau misalkan nih setelah open minded ketok palu nilainya itu misalkan $1.000 misal, ya itu udah sah, kita udah nggak bisa berkutik. Dalam arti berkutik itu udah tidak bisa menawarkan harga rendah, tidak bisa. Kalau harga tinggi mungkin bisa ya. Kita tidak bisa menawarkan ke teman-teman yang mau berbelanja di kita sendiri menawarkan harga rendah. Karena apa? Karena udah ada ketok palunya, udah tetap nilainya segitu. Seperti itu. Jadi jangan khawatir, setelah open minded itu siapapun bisa berbelanja, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian minat berbelanja, silakan. Karena setelah open minded, platform-platform yang ada di Indonesia atau di luar negeri gitu kan, atau toko-toko online atau toko-toko offline, warung-warung kecil pun akan terbuka. Karena mudah untuk melakukan transaksi sekarang itu karena kan pakai barcode. Sama halnya kita melakukan transaksi online. Yang penting kita ada rekening, yang penting kita ada akun Dana. Kalau nggak rekening, akun Dana itu bisa. Misalkan mau tukang uduk, tukang bakso, tukang soto, tukang nasi goreng, yang penting mereka punya Dana aja, nggak harus rekening sebenarnya. Nggak harus rekening, mereka bisa melakukan transaksi secara transfer, peer to peer, secara online. Seperti itu. Jadi nggak harus kita misalkan cash aja gitu. Terkecuali kalau ada orang tua mungkin yang dagangnya, yang belum paham tentang transaksi digital seperti apa, mungkin mereka masih menggunakan dengan transaksi uang fiat, langsung dikasih uangnya. Tapi kalau kayak seperti kita yang udah tahu digital, yang udah tahu apa sih gunanya Dana, apa sih gunanya net banking, itu pasti
Karena saya melakukan transaksi sekarang juga peer to peer, barter. Ya seperti itu transaksinya. Karena apa? Karena posisi saya di Hong Kong, belum pulang ke Indonesia, jadi otomatis kita buka juga toko, masih toko online seperti itu ya. Jadi masih tokonya toko online, belum offline. Jadi insya Allah nanti kalau kita pulang, saya akan buka untuk offline-nya, entah tokonya langsung gede, entah masih kecil ya, karena kita juga mencangkum dengan budget yang kita mau, yang kita punya gitu ya. Mudah-mudahan aja dalam waktu dekat ini benar-benar entah sidra, entah pi itu benar-benar ready, benar-benar ketok palu ada nilainya gitu kan ya. Kita bisa membuka dengan lebih besar lagi, dengan mengisi semua produk. Tapi jangan takut untuk di Sinar Collection sendiri, walaupun tokonya kecil tapi produknya banyak. Kalian apa yang kalian mau, kalian mau transaksinya di mana, kita siap melayani ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang selalu bertanya pencerahan, minta pencerahan untuk setelah open minded bahwa kita itu bisa menukarkan ke fiat, mungkin bisa jadi kita bisa memfiatkan, karena kita juga regulasi negara kita sendiri. Negara kita sendiri misalkan Indonesia belum bisa menerima koin Pi otomatis, kan pasti ada cara untuk memfiatkan. Jadi intinya sabar aja, tunggu open minded. Karena sebentar lagi, apalagi warning tanggal 28 masa tegang KYC itu diperpanjang sampai tanggal 28. Terus tidak harus nunggu masa tenggang itu habis, open minded akan dibuka. Jadi ini kabar gembira buat kita semua. Dan mungkin sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika belum paham, saya akan putar lagi videonya ya. Putar lagi ya, berulang-ulang silakan. Mungkin sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat video ini, silakan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa jaga akun, jaga perasaan diri, jadilah pioner yang cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pioner dimanapun berada.